Masa peralihan. Masa peralihan. Ya. Jadi mereka itu juga sedang coba-coba mencari jati diri. Mereka juga sedang terjadi pergolakan emosi. Pakaian orang bilang pakaian bupati itu ya. Apa itu? Ya, bupati itu buka paha tinggi-tinggi gitu. Oh gitu. Saya malah baru. Perlunya pengarahan kepada anak untuk memainkan dunia sosmed dengan baik itu. Shalom Sobat Podcast, jumpa lagi dengan saya Pato, Paulus Purwoto dalam program Ngobrolin Alkitab kerjasama Tivara Production House dengan SDT Torsina Karanganyar, Surakarta. Puji Tuhan, kali ini kita akan membincangkan satu tema yang tidak kalah menarik, ya, tema yang up to date, ya. Youth Ministry, Yesterday, Today, and Tomorrow. Ya. Kita kedatangan narasumber yang kapabel di bidangnya, yang telah malang melintang di dunia pelayanan remaja, pemuda, lebih 17 tahun. Ya. Beliau adalah Ibu Titik Haryani, Espak MTH, Wakil Ketua 2 SDT Torsina, sekaligus juga Koordinator Youth dan IT di GPS Kepunton. Tidak berlama-lama kita akan jumpa dan kita sambut narasumber kita. Halo Bu Titi. Halo, shalom Pak. Shalom. Bagaimana Pak Ibu? Ini. Iya, Pak Pato. Oh, Pak Pato. Iya. Ya, itu nama singkatan. Paulus Purwoto. Iya, nama keren nama itu. Udara. Ya, nama udara. Iya. Oke, Ya. Shalom. Salam juga untuk seluruh pemirsa dan Ya. pendengar pada saat ini. Kita akan berbincang-bincang semampu saya ya. Ya, mantap Bu. Iya, Ya. oke. Puji Tuhan Bu Titi, kita kali ini berbincang dengan satu tema yang menarik yang memang dalam keseharian Ibu geluti, yaitu tentang pelayanan remaja pemuda. Kita akan coba flashback ke belakang, kita juga lihat kekinian dan coba kita akan membuat bagaimana cara melayani nanti ke depan. Maka kita beri tema Youth Ministry, Yesterday, Today, and Tomorrow. Begitu, Bu Titi. Iya, Pak. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mendengar dulu kesaksian dari Ibu nih, kira-kira sudah berapa lama melayani dalam dunia pelayanan remaja pemuda dan kira-kira bagaimana suka dukanya begitu Bu? Iya. Kalau saya melayani remaja pemuda itu mulai tahun 90. Tahun 90 Bu Iya, ya? sudah mulai. Dahsyat. Tapi waktu itu masih di gereja kecil dengan kapasitas anak paling ya 15-20 anak gitu ya. Kemudian saya pindah ke kota Jember. Jadi saya pernah tinggal di Jember. Saya ngajar di SD, tapi saya juga aktif di gereja. Jadi di sana ternyata saya juga dipercaya untuk membimbing pemuda remaja Pemuda remaja juga selama 3 tahun. 3 tahun. Ya, dan selanjutnya saya pindah lagi ke Solo ini tahun 2002. 2 tahun kemudian saya juga dipercaya di Aitin. Iya, dan kemudian sampai tahun kemarin di Aitin selama 17 tahun. 17 tahun ya. Kemudian saya pindah ke Youth. Youth ya. Sampai hari ini. Ya. Begitu, Pak. Mantap ini berarti Bu Titi ini pelayanan remaja pemuda ya dari Aitin ke Youth. Pelayanan lintas generasi sejak tahun 90 ya. Iya. Jadi melayani generasi X, generasi Y, bahkan sekarang ini sudah generasi Alpha. Iya. Malang melintang di berbagai generasi. Bagaimana Bu kira-kira suka dukanya melayani remaja dan pemuda, katakanlah begitu ya. Kita gabung dalam satu youth gitu ya. Bagaimana Bu ya? Kalau di anak-anak remaja itu biasanya SMP kelas 1 ya, sampai SMA. Ya. Kalau youth itu kan mahasiswa sampai pekerja awal gitu ya. Kalau anak-anak remaja itu kan mereka masa peralihan. Masa peralihan. Ya. Jadi mereka itu juga sedang coba-coba mencari jati diri. Mereka juga sedang
terjadi pergolakan emosi begitu iya, ya. Iya. Jadi masa-masa seperti itu agak gampang-gampang sulit. Gampang-gampang gitu. sulit, iya. Ya, dibandingkan jadi, dengan yang youth tadi ya. Iya, ya ada kesulitannya masing-masing ya Pak ya. Iya, Kalau iya. di anak 18 itu biasanya kita kalau bimbing mereka itu harus kayak orang ngulok ke layangan itu loh. Sok digeret, sok dicoleke, sok digeret, sok dicoleke gitu ya. Nanti kalau digeret terus pedot. Ya, gitu. Tapi kalau nak dicoleke terus ambiar gitu. Hilang layangannya kemana enggak tahu gitu. Jadi memang ada suka dukanya, tapi masa-masa seperti itu ada hal-hal lucu yang membuat kita itu bisa variasi dalam pelayanan. Masa-masa anak seperti itu kita juga bersyukur bisa membimbing mereka yang tidak bisa menjadi bisa. Itu suatu anugerah. Senang dalam hati Bu ya. Jadi mereka yang dulu pendiam, kemudian mereka dibimbing, akhirnya mereka bisa melakukan berbagai macam hal. Itu suatu anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada kita, para pembimbing remaja itu bisa melihat mereka bertumbuh dan menyenangkan mereka, ya Bu ya. Iya, mereka bisa mengalami Kristus, bisa lahir baru, itu senang buat kita gitu Pak. Itu ibaratnya mendapatkan hadiah yang luar biasa gitu ya. Hati senang gitu, anugerah. Hati senang. Nah, tapi susahnya itu ya kita memang harus kayak orang tua sama anak. Pola hubungannya kayak orang tua dengan anak ya. Seringkali mereka nangis, harus kita peluk, kita pupuk. Ya, kalau kami tuh kalau sakit harus diopeni, dikeroi gitu ya. Jadi diopeni benar-benar, tapi seringkali juga dimarahi, dinasehati gitu ya. Jadi kalau bisa ngomong-ngomong bisa 1 jam sama mereka gitu ya. Jadi memang hubungannya itu lebih dekat dan akhirnya mereka itu akan dekat terus gitu loh. Jadi hubungannya kayak kita orang tua dan anak gitu. Saya menerapkan itu tetap pola orang tua anak itu ada. Pola orang tua anak ya. Kita kan orang tua rohani betul, ya. Kalau di rumah kan orang tua jasmani gitu. Betul. Kalau di youth itu biasanya anaknya sudah pinter-pinter. Karena sudah sudah masa kuliah itu kan mereka itu sudah lebih pinter dari kita. Jadi lebih ke kita jadi teman mereka. Jadi teman. Ya. Kalau remaja kan masih sering dimarahi, ini kamu harus gini. Youth enggak bisa. Kita harus belajar jadi rekan, mungkin kita kasih masukan ke mereka. Kita kasih wawasan kalau kamu kayak gini. Terus kalau di youth lebih banyak kita mempercayakan mereka karena mereka seringkali lebih pintar loh dari kita Pak. Iya, karena mereka seringkali lebih pintar dari kita, jadi kita juga harus lebih terbuka sama mereka. Mereka itu disuruh A gitu, sudah pintar sampai Z. Kalau remaja mereka disuruh A ya bisanya A gitu ya. Jadi kalau youth itu lebih enak juga karena mereka saya suruh misalnya kayak pelayanan di Tivara gitu ya untuk jadi penyiar. Saya cuma ngajari ini gitu. Minggu depan mereka ternyata tampilnya sudah lebih oke gitu loh. Lebih dari yang diharapkan ya. Iya, lebih dari yang diharapkan gitu. Iya. Bu Titi, kita sepakat di awal ini Sobat Podcast karena kita mencoba juga dari siaran kita ini memberkati gereja-gereja, memberkati para pembina-pembina remaja pemuda gitu. Tidak semua gereja itu dipisahkan antara remaja dan pemuda. Maka kita sepakat di awal tema kita Youth Ministry ini yang mencakup pelayanan remaja dan pemuda. Begitu Bu ya. Supaya nanti gereja-gereja yang medium, gereja-gereja yang kecil yang mungkin belum ada pemisahan atau pemilihan karena terbatasnya SDM atau juga terbatasnya anak yang dilayani gitu kan, terlalu sedikit ibadahnya, kalau digabung nggak seru gitu kan. Maka kita kenapa saya Ibu tadi dari remaja dan youth supaya kemudian kita tahu pemilahannya bagi Sobat Podcast yang mendengarkan, para pembina remaja, para pendeta, para gembala, para pelayan-pelayan, guru-guru agama ya yang mendengarkan siaran ini, dari titik poin ini kita akan membicarakan tentang youth ministry yesterday, today and tomorrow. Ya, bagi Sobat Podcast sekali lagi
senang rasanya kalau Sobat Podcast berkenan untuk like, share, and subscribe dari Tivara Production House ini. Ya, Bu Titi, kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, oke, Pak. Tadi kita sudah mengenal Ibu, bagaimana sepak terjang malang melintang Ibu di dunia pelayanan sejak di Jawa Timur sampai di Kebun Tani di Solo, ya, dengan rentang waktu ya kalau digabung berarti lebih 20 tahun. Ya, luar biasa. Juga Ibu di kampus juga mengajar mata kuliah psikologi pak anak dan remaja, ya, pak dewasa, ya, sehingga luar biasa. Ini satu bekal yang mantap untuk melayani di pelayanan youth. Nah, untuk selanjutnya, Bu. Tadi kan Ibu sudah melayani lintas generasi nih sejak tahun 90 sampai sekarang hari ini. Mulai melayani generasi X, generasi Y, bahkan sekarang sudah generasi Z, dan generasi Alpha malahan, ya. Nah, yang generasi Z mungkin ya. Nah, Ibu kira-kira kalau boleh kita berdiskusi gitu, kira-kira perbedaannya apa dari generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang, remaja dan youth yang dulu dengan kini, ya. Kira-kira perbedaannya, Bu, karena kita melihat sekarang eranya sudah era teknologi, era digital. Kira-kira dari sisi teknologi adakah perbedaan, Bu, dalam konteks itu, Bu? Oh iya, Pak. Ya. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, kita melihat juga berpengaruh dalam kehidupan anak-anak. Oh, ternyata ada apa namanya? Pengaruhnya sangat besar, Pak. Kira-kira apa, Bu, pengaruhnya? Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi sekarang gadget sudah sudah canggih. Jadi itu adalah dunia yang menjadikan kita itu bisa melihat seluruh dunia. Gitu, ya. Media sosial jendela dunia. Media sosial jendela dunia. Di sana kita bisa melihat. Kalau saya dulu waktu jadi pembina tahun 90-an kan belum ada. Belum ada, tahun 2000 pun juga belum begitu banyak, paling baru ada internet gitu ya. Nah, 2011 ke sini, Bu, agak yang pesat sekali itu 2011 ke sini. Ya itu. Jadi kalau saya melihat yang dulu itu anak-anak itu karena mereka itu tidak banyak hal-hal yang instan. Juga informasi yang diperoleh paling dari guru, dari pembina, dari buku-buku gitu ya. Jadi informasi yang diperoleh itu sangat terbatas. Juga terbatasnya sumber informasi ya. Terbatasnya sumber informasi sehingga banyak juga kegiatan fisik yang dilakukan. Gitu. Jadi mereka kayak di gereja, kalau dulu kan enggak ada yang main HP. Kalau sekarang kita harus selalu tekankan kepada anak-anak, kamu cuma butuh waktu 30 menit mendengarkan firman Tuhan, jangan sambil nonton Facebook, Instagram dan sebagainya, perhatikan firman Tuhan gitu. Itu ternyata ada dampak juga di dalam ibadah dalam teknologi tadi teknologi juga sekarang dengan bertambahnya teknologi itu mereka wawasannya kan luas. Jadi mereka belajar teologi itu dari internet juga, Pak. Nah, akhirnya mereka tahu doktrin-doktrin gini, tahu ini ada ajaran-ajaran sesat kayak gini. Mereka banyak pertanyaan, jadi lebih pintar. Lebih pintar ya? Iya, lebih pintar. Anak-anak sekarang itu lebih pintar dari kita. Ya, karena sumber informasinya sudah lebih luas, gitu ya. Nah itulah sebabnya para pelayan remaja, pemuda harus paham itu, Bu, ya? Iya, paham teknologi. Sobat Podcast harus tahu. Harus mau belajar itu. Kita semua para generasi apa ini, Pak? Kita ini sudah generasi tua. Generasi X, Bu. Nah, itu harus mau belajar, mau enggak mau itu tuntutan zaman gitu. Anak-anak harus sudah tahu itu, kita juga harus tahu itu gitu. Nah, tapi Pak, dari semuanya itu juga ada segi negatifnya. Karena segalanya instan. Ya kan? Jadi daya juang anak-anak itu sudah beda. Kalau saya melihat dulu waktu anak-anak youth, misalnya waktu perayaan Natal, mereka bikin dekor itu, wah, mereka all out ya. Berhari-hari. Pernah suatu saat mereka itu bikin gua-guanan, bikin taman gitu. Kalau sekarang paling tulisan gitu ya. Jadi tulisan aja pakai FMT gitu. Jadi mereka itu sudah malas untuk
bikin kayak gitu. Iya. Lebih baik main game gitu ya. Nah, jadi itu. daya juangnya agak berbeda. Sudah berbeda. Karena instan, makanan instan. Iya. Nah, semuanya serba cepat. Buatnya instan ya sudah, MMT saja sudah ada gambarnya, sudah ada tulisannya, sudah ada tamannya mungkin ya. Kalau dulu enggak, mereka pakai taman, ada domba-dombanya di sana, ada pancuran, ada bikin gua-gua gitu. Itu tadi dari sisi teknologi Bu ya, ada perbedaan yang mencolok antara generasi dulu dengan remaja saat ini ya. Kalau dari sisi pendidikan Bu, kira-kira apakah ada perbedaan juga? Ya, pendidikan mereka itu lebih lebih pintar-pintar. Lebih pintar-pintar ya. Juga pintar karena apa? Wawasannya luas, sumber informasinya banyak. Banyak. Mereka juga mencari peluangnya banyak untuk cari beasiswa, gitu-gitu. Jadi kalau dulu orang-orang yang tidak mampu, mereka itu biasanya ya sudahlah sampai di sini, kalau ada uluran tangan mereka bisa sekolah lanjut. Tapi kalau sekarang enggak, Pak, terbuka luas. Mereka bisa cari beasiswa ini, beasiswa ini, beasiswa pemerintah ini. Pun menyediakan anggaran yang luar biasa Sehingga anak-anak itu yang aktif, mereka kelihatannya dari orang-orang yang mungkin kurang mampu, tapi mereka bisa cari terobosan gitu ya. Akhirnya mereka terangkat. Maka penting sekali seperti yang Bu Titi sampaikan ini. Para pembina remaja, pembina pemuda, para gembala sidang harus memahami ini, konteks ini ya. Sehingga ketika melayani pemuda yang remaja, pemuda era kini itu mendapatkan pendekatan yang tepat gitu, yang kontekstual ya dengan eranya. Lalu bagaimana kita sedikit agak ini Bu, kalau dari gaya berpakaian, kira-kira pemuda dulu dengan kini gimana Bu kira-kira? Menurut pengamatan Ibu? Mungkin hampir sama, cuma sekarang lebih berani gitu. Lebih berani Bu ya? Kalau saya lihat dulu era 70-an seringkali pakai rok pendek, you can see, kayak gitu-gitu ya. Sudah ada sih mereka itu kayak memang ingin eksploitasi diri, ada keinginan untuk biar kelihatan seksi gitu ada, tapi lebih berani sekarang. Jadi sekarang ini anak-anak remaja, pemuda bukan pejabat, tapi sering pakai pakaian, orang bilang pakaian bupati itu ya. Apa itu? Ya, bupati itu buka paha tinggi-tinggi gitu. Gitu. Saya malah baru tahu itu ada singkatan bupati. Kadang-kadang apa namanya itu, kalau nggak bupati ya suka eksploitasi diri. Eksploitasi itu ada pakaian sekwilda Bu. Sekwilda itu sekitar wilayah dada. Nah, makanya gini, sebagai pembina rohani itu perlu pendekatan. Jadi mereka kan baru mengikuti tren ya Pak ya. Jadi perlu pendekatan, diajak ngomong, itu kan kurang sopan gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita sebagai pembina itu mengarahkan anak bahaya-bahaya kalau mereka itu memakai pakaian yang mengeksploitasi dirinya itu loh Pak, membuat para cowok-cowok tertarik gitu ya. Jadi itu membahayakan dirinya, makanya itu perlu dididik mereka, didekati. Jangan kalau sama remaja, pemuda, kita enggak boleh langsung, kamu enggak boleh ini, enggak boleh ini. Tapi perlu diberikan wawasan. Beri wawasan ya. Jadi makanya kalau saya menasehati itu enggak butuh waktu yang lama ya, karena itu membuka pikiran mereka. Nggak bisa tutup poin ya Bu ya? Nggak bisa, mereka kan perlu waktu ya. Apa ya, wawasannya masih pendek gitu loh, jadi perlu dibuka wawasannya. Kalau kamu kayak gini ini. Selain wawasannya pendek juga kadang-kadang sumbunya pendek ya Bu ya? Oh, sumbunya pendek ya itu. Sehingga kalau nggak hati-hati nanti cepat meledak malah. Oh iya, malah nggak mau ke gereja. Nggak mau ke gereja. Nah, betul. Jadi mereka itu kalau marah kan ini tidak ada paksaan. Kalau di sekolah kalau berangkat kan dicoret, jadi nilainya jelek gitu ya. Kan di gereja nggak mungkin lah kita bisa, kamu jelek nilaimu, nggak ada. Jadi makanya kita harus hati-hati juga, kita perlu pendekatan, mendekati dengan hati-hati, dibukakan wawasan. Kalau memang dia mengambil keputusan seperti itu ya sudahlah, kita nggak bisa apa-apa. Yang penting tugas kita sebagai pembina itu menasehati. Menolong mereka, membuka wawasan mereka. Ini dia Bu, pentingnya pembina pelayan remaja pemuda itu paham betul tentang dunia
remaja dan pemuda ya. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana, kita belajar besok bagaimana. Kalau dari sisi ini Bu, dari sisi percintaan, coba ya, ini yang menarik dalam dunia remaja muda ini. Ya sekarang itu karena kita buka HP di mana saja bisa dan kita bisa mengakses apa saja. Bahkan kita tidak mengakses saja seringkali muncul sendiri loh Pak. Hal-hal yang tidak diinginkan itu muncul sendiri gitu. Jadi perlunya pengarahan kepada anak untuk memainkan dunia sosmed dengan baik itu perlu. Menggunakan media sosial secara bijak ya. Dan juga mendidik anak memiliki integritas itu perlu. Jadi mereka dididik, kalau kamu tidak memiliki integritas, kalau kamu tidak bisa memimpin diri sendiri, bagaimana kamu bisa memimpin orang lain? Kalau kita saja tidak bisa menjaga kita dari pengaruh-pengaruh buruk internet, bagaimana kita bisa melanjutkan kehidupan. Juga kita harus memberikan tahu kepada mereka dampak-dampak hal-hal yang buruk kepada mereka, supaya mereka terbuka wawasannya. Karena dalam percintaan itu sekarang sudah tidak dipungkiri lagi ya Pak Akibat dari situs-situs yang tidak baik itu membuat anak-anak itu ingin mencoba-coba gitu loh. Situsnya Pak Diparno itu ya? Iya Pak Diparno itu. Nah akibatnya anak itu ingin mencoba-coba. Eksperimen ya Bu ya? Ya eksperimen. Dan itu sudah banyak. Sudah banyak terjadi Bu ya? Iya banyak terjadi juga. Makanya perlu diarahkan ke kalau nggak diarahkan kan itu. Banyak yang LKMD Bu ya? Ya apa itu lagi Pak? Lamaran kering petangnya disik. Wah itu banyak bahasa-bahasa baru yang saya kurang mengerti. Itu kalau cara desa Bu, kalau cara kulonan itu kan MBA itu. Oh ya MBA. Ya, Married by Accident ya. Jadi ada bahasa sana dan bahasa sini gitu ya. Iya. Kelihatannya lebih kendel ini ya Bu ya. Zaman sekarang dulu ya. Zaman sekarang ya. Kalau dulu masalahnya ini Bu ya, mau komunikasi itu sulit ya. Iya, sekarang sering-sering lewat surat. Surat aja masih berapa hari baru nyampe gitu ya. Suratnya disuruh bawa burung. Oh gitu. Burungnya belum sampai tempat ditembak orang. Kan suratnya kandas di tengah jalan ya. Iya. Sekarang kalau enggak disempatkan di buku gitu biasanya. Nah, disempatkan di buku itu ya Bu ya. Iya, pengalaman gitu. Ini para pendengar yang punya pengalaman dulu ya bagaimana pinjem buku ya, tahu-tahu di dalamnya disempatkan gitu. Terus dibuka ternyata dari si dia gitu. Itu kertasnya bunga-bunga ya. Ingat ya Pak ya, kertas bunga itu ya. Kemudian udah dikasih panggilnya papah mamah gitu udah kasih parfum tuh wangi itu. Belum dibaca udah diciumin itu ya. Kalau dulu sekarang menggunakan media langsung WhatsApp ya. Foto, video call gitu ya. Dan video call yang macam-macam gitu. Kalau kita lihat ada di sosmed kan kayak gitu. Iya, benar sekali Bu. Saya ingat dulu tuh mau kencan itu harus pakai surat. Suratnya nggak nyampe-nyampe. Akhirnya saya sudah sampai di tempat yang saya janjikan, nunggu lama nggak datang-datang. Ternyata suratnya nggak sampai. Oh gitu, kemana itu Pak? Ya dulu masa muda dulu Bu. Sekarang kan sudah. Suratnya kemana akhirnya? Suratnya sama terima orang tua. Sama yang teman ditaruh di depan rumah. Diambil sama orang tuanya. Wah. Itu pengalaman era kita ya Bu ya. Ternyata sekarang mau ketemu besok malam ini sudah bisa kencan ya. Ada WhatsApp, ada video call tadi ya. Nah itu yang kemudian juga bagaimana dengan gaya berpacaran gaya pacaran anak-anak sekarang yang menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu? Ya gaya pacaran sekarang lebih berani ya. Lebih berani ya. Jadi di muka umum anak-anak teen aja sudah kalau pacaran sudah ibadah jejer, berangkat pulang bareng gitu. Kalau zaman dulu kan masih takut-takut. Masih takut-takut ya. Karena orang tua juga masih protek sekali. Iya. Jadi itu biasanya. Bu Titi, sekarang coba kita akan kembali ke Alkitab karena program kita ini kan ngobrolin Alkitab. Setelah kita memotret dunia pelayanan remaja dan pelayanan youth ya, yang saya gabung dalam satu kelompok youth ministry gitu ya. Kita tahu bagaimana perbedaannya, bagaimana peluang, tantangan, suka dukanya. Ibu sudah cerita banyak. Sekarang kira-kira bagaimana kata Alkitab Bu tentang pelayanan pelayanan anak remaja dan pemuda ini?
Ya. Mari Bu. Pendidikan utama dan pertama itu sebenarnya tetap ada dalam keluarga. Dalam keluarga Bu ya? Iya, walaupun mungkin di era sekarang ini kesibukan yang semakin tinggi, orang tua kalau tidak kerja sampai malam tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dapur tidak mengepul gitu ya. Tapi tetap harus orang tua itu punya peranan penting dalam kehidupan anak. Gereja juga punya peranan, tapi itu sebagai pendamping saja. Yang paling utama tetap keluarga ya. Tetap ada dalam keluarga. Dan yang pertama itu anak itu harus dididik untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Iya, itu penting. Tetap kenapa? Itu poin utama Bu ya. Iya, poin utama itu setiap keluarga mereka harus mendidik anak itu takut akan Tuhan. Bagaimana Bu caranya Bu? Ulangan 6 ayat 4 sampai 7 itu kan tentang Shema Israel. Shema Israel. Jadi dikatakan seperti ini, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Nah, jadi membicarakan tentang Tuhan itu harusnya mulai dari keluarga. Kan tidak mungkin pembinanya tidur bareng, terus makan bareng. Karena yang itu waktu ketemu pembinanya kan cuma sebentar ya, 1 minggu paling cuma 2 jam kan. 2 jam, itu pun ibadah. Untuk ngomong-ngomong cuma biasanya kalau pembina itu hal-hal yang spesial aja kan. Anak-anak yang spesial. Kalau firman Tuhan paling 30 menit. 30 menit ya. Itu saja anak sudah bingung ya. Nah, dan 30 menit itu tidak semua terserap dalam diri anak kan. Kadang-kadang sambil dengerin Ibu bilang tadi main gadget. Main gadget ya. Nah, jadi konsentrasinya saja kan sudah terpecah-pecah kan. Nah, makanya pendidikan yang maksimal itu ada dalam keluarga. Dalam keluarga. Makanya keluarga-keluarga itu harus memperhatikan anak-anaknya. Harus memberi waktu kepada anak-anaknya. Ada porsi apapun perhatian. Kesibukannya itu harus memberi waktu kepada anak-anak. Ada porsi anak-anak. Perhatian pada anak ya. Iya, betul. Dari keluarga itulah maka akan menghasilkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Benar-benar kalau orang yang takut akan Tuhan mau tidak mau dia akan mentaati firman Tuhan. Kalau mentaati firman Tuhan berarti dia akan berjalan dalam jalan kebenaran. Nah, kalau orang yang berjalan dalam kebenaran maka akan melakukan setiap apa yang dikehendaki Tuhan. Rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia akan terus naik ke atas dan tidak pernah turun ke bawah. Dan dia akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat terang dan garam. Nah, luar biasa Bu. Jadi Sobat Podcast tetap peran keluarga itu paling penting ya. Jadi papa mama di keluarga harus berperan sebagai gembala dan gembili, pendeta dan pendeti. Iya, betul. Jangan menyerahkan pada gereja. Gereja itu cuma sebagai pendukung. Mungkin orang tua yang tidak tahu apa yang harus saya ajarkan kepada anak saya bisa menghubungi gereja. Kira-kira apa yang harus saya berikan kepada anak-anak? Caranya bagaimana? Bisa berguru ke gereja gitu ya. Sekarang Bu, setelah keluarga, gereja sendiri bagaimana Bu? Dari pihak gereja, kira-kira hal-hal penting apa selain ibadah rutin dan lain sebagainya, apakah ada hal yang bisa dilakukan oleh pembina gereja juga sangat berperanan dalam membimbing anak karena tidak semua orang tua punya pengetahuan yang mumpuni untuk mendidik anak gitu ya. Bu. Jadi gereja itu memang juga harus mendidik seperti dalam Mazmur 127 ayat 4 dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi kita itu semua adalah pemegang-pemegang panah. Nah, bagaimana kita meluncurkan artinya anak muda itu umpamakan panah tadi. Kita membimbing mereka. Yang dibimbing apa? Pertama, harusnya kerohaniannya. Yang kedua, potensinya juga harus dibimbing. Mereka adalah anak-anak yang sedang mengembangkan potensinya. Mungkin mereka punya potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Ada yang pintar nyanyi. Dia diajari untuk mereka bisa menjadi
WL Singer ya. Ada yang pintar bermain musik. Ya. Mereka perlu juga difasilitasi untuk diajari bermain musik. Ya. Mereka yang pintar ngomong. Ya. Nah, diajari untuk jadi MC. Ya, begitu. Ya. Mereka yang cuma bisa diam tapi teliti. Ya. Diajari untuk mereka itu administrasi dalam kepengurusan di gereja. Karena butuh juga orang-orang seperti itu. Apalagi anak-anak sekarang kan potensinya luar biasa ya. Orang yang ramah, perhatian, diajari apa? Untuk mereka besuk menjangkau orang-orang. Supaya tidak menjadi peramah ya Bu ya. Apa ya? Peramah itu pemuda rajin menjamah. Ya. Ramah dengan peramah kan beda Bu ya. Iya. Aduh, saya pusing dengan bahasa-bahasa Pak Paulus. Paulus ya. Iya, luar biasa nih kalau gereja mengambil peran begini kan luar biasa. Iya, jadi potensi mereka itu perlu dikembangkan supaya apa? Mereka bisa juga menjadi alat bagi Tuhan di dalam gerejanya. Iya. Gitu. Jadi luar biasa. Dan kita harus tahu bahwa setiap anak itu punya potensi masing-masing. Iya. Yang suaranya blero ya jangan jadikan WL gitu loh ya. Iya. Jadi memang dia itu punya kemampuan yang lain, makanya para pemimpin harus juga belajar jeli melihat mereka. Supaya di antara remaja pemuda itu jangan sampai ini Bu, saya punya tetangga itu jadi tukang. Apalagi nih? Jadi tukang Bu. Jadi tukang. Tapi tukang emak itu. Tukang emak itu. Repot nanti kalau remaja pemuda punya mental mencela, mental maido, mental membuli itu kan buruk ya. Iya itu. Membuli itu kan memang juga bagian dari remaja. Jadi juga perlu beri pengertian. Seringkali saya bilang gini, mungkin ada remaja itu kan baru mencari jati diri ya Pak. Nah ada anak-anak yang mungkin kondisinya itu dari segi fisiknya kurang begitu bagus. Seringkali mereka jadi rendah diri seperti itu. Saya katakan sama mereka, kalau kita memang kurang dalam hal fisik, coba inner beauty dikembangkan. Gitu seperti saya dulu tuh sering dicela tuh Bu. Orang kok bimoli katanya. Apa? Bibirnya ngomong 5 cm. Gitu. Oh gitu. Untuk tidak memperongos. Orang kok kutilang darat gitu. Urut tinggi langsing, dadanya rata katanya Pak. Nah, saya juga selalu tekankan pada orang-orang yang bully gitu. Belum tentu loh besok itu kamu lebih berhasil dari dia. Jangan suka membuli. Nanti suatu saat kalau dia jadi pemimpinmu, kapok kayak gitu. Nah, kan kita tidak tahu masa depan kita. Iya kan? Benar. Mungkin dia nanti jadi bawahannya dulu suka bully. Tadi apa tadi? Pak Bimoli. Gitu. Nah, jadi belum tentu, makanya jangan suka membuli orang. Fisik itu tidak mempengaruhi. Ya pengaruh sih, kan enak dipandang gitu ya. Tapi kalau kita punya potensi, kita punya inner beauty, orang akan inner mengakui beauty dan itu. handsome beauty. Oh iya, itu penting. Baik Bu Titi, perbincangan kita ini sungguh sangat menarik. Sebenarnya masih banyak hal yang bisa dieksplorasi, yang memberkati sobat podcast. Namun waktu jualah yang harus memisahkan kita. Olehnya sekali lagi terima kasih Bu Titi untuk atensinya. Jangan kapok-kapok ya Bu. Nanti lain kali kita ketemu kembali dalam topik-topik lain, topik yang berbeda. Ya, terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau kita hari ini masih dipercaya Tuhan itu anugerah. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Sobat Podcast, tak terasa waktu jualah yang memisahkan kita. Youth Ministry dulu, kini, dan esok. Memang terdapat perbedaan dalam berbagai hal. Namun ada satu persamaan, bahwa Youth Ministry merupakan pelayanan yang wajib dikerjakan oleh gereja, oleh keluarga, oleh penggiat-penggiat pelayanan remaja muda, guru-guru agama Kristen, baik yang ada di TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Mari kita terus berkarya dan kita siapkan generasi muda yang merupakan kekuatan dari sebuah gereja. Jangan lupa like, share, and subscribe dari channel Tivara. Sampai jumpa dengan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.